Salam kultivasi. Oke, para immortal. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan baik dimanapun berada. Sebelum Mimin masuk ke alur ceritanya, sebaiknya kalian subscribe terlebih dahulu agar Mimin tetap semangat dan bisa upload tiap hari. Mimin disclaimer dulu, konten ini hanya merupakan hiburan semata. Karakter dan kejadian hanya merupakan fiksi dan karangan dari pembuatnya. Apapun yang terjadi di dalamnya, tidak terdapat unsur kekerasan maupun ajakan kepada perbuatan yang tidak terpuji. Harap bijaksana dalam menentukan tontonan yang ingin Anda nikmati, agar tidak merugikan Anda. Terima kasih. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's enjoy. Jiang Xiaoyong yang dibunuh akibat pengkhianatan seorang wanita licik di dunia yang penuh kekacauan. Tiba-tiba ia terlahir kembali setahun sebelum bencana besar. Dengan hadiah dari sistem kotak misterius Doomsday, ia melangkah lebih jauh dari yang lain, mengumpulkan suplai dan membangun markas yang tak tertembus dengan menghabiskan kekayaan yang melimpah. Melalui kekuatan sistem yang terus berkembang, ia membalas dendam pada musuh-musuh dari kehidupan sebelumnya dan memulai perjalanan epik menuju puncak kejayaan sebagai penguasa yang tak tertandingi. Di awal cerita, diperlihatkan di sebuah gedung terbengkalai terdapat seorang pemuda yang digantung di atas sebuah jeruji sangkar besi, di mana di dalam sangkar besi itu terdapat banyak zombie yang setiap saat siap menerkamnya apabila ia terjatuh. Di sana terlihat beberapa orang menatap pemuda itu dengan sinisnya. Seorang wanita mengucapkan nama pemuda itu, Jiang Xiaoyong. Wanita itu mengatakan bahwa semua temanmu telah mati, jadi hidup juga tidak ada artinya bagimu. Mendengar ucapan wanita itu, Jiang Xiaoyong bergumam, menyalahkan dirinya dan telah membuat teman-temannya celaka. Jiang Xiaoyong kemudian berteriak bahwa mereka tidak akan mati dengan tenang. Pria gendut yang bersama wanita di hadapannya itu kemudian menjatuhkan Jiang Xiaoyong ke dalam kurungan zombie, yang pada akhirnya MC kita, Jiang Xiaoyong, dicabik-cabik oleh para zombie. Sesaat sebelum ia mati, ia sempat mengucapkan bahwa jika dia punya kesempatan untuk hidup lagi, maka akan membuat Cui Jing dan Li Shuoying tersiksa. Hingga pada akhirnya Jiang Xiaoyong tersentak ketika di sebuah sofa di rumahnya sambil mendengarkan teriakan seorang wanita yang mengatakan, "Jiang Xiaoyong, apa maksudmu? Kenapa nama aku belum ditambah di sertifikat rumah? Kamu cinta gak sih sama aku?" ucap wanita itu. Namun MC kita, Jiang Xiaoyong, tidak terlalu menghiraukan wanita itu. Dia hanya berfokus pada keadaan dirinya yang sedang bertanya-tanya, apa ini? Apakah aku terlahir kembali sebelum kiamat? Yang kemudian pada akhirnya Jiang Xiaoyong mengingat bahwa sebelumnya dia telah dibohongi oleh Cui Jing yang tidak cuma harta warisan orang tuanya dibawa kabur, yang membuat dirinya menjadi gelandangan. Kemudian terjadi bencana global di mana sebagian besar manusia menjadi zombie. Dunia menjadi kacau, membuat dirinya dan teman-temannya yang ditemuinya saat menjadi gelandangan, mereka membangun zona aman. Tapi Cui Jing pura-pura jadi orang kasihan yang tidak punya tempat tinggal dan mendapatkan simpatinya. Namun ternyata ia adalah umpan dari musuh yang dikirim untuk menghancurkan Jiang Xiaoyong dan teman-temannya. Sementara itu, wanita di sana terus mengoceh, mengatakan bahwa uang mahar 40.000 yuan sepeser pun tidak boleh kurang. Mendengar wanita itu, di sini Jiang Xiaoyong menoleh ke arah wanita itu yang merupakan Cui Jing. Jiang Xiaoyong bergumam, "Perempuan jahat ini, kali ini aku tidak boleh gegabah." Wanita itu, Cui Jing, terus saja menyoceh. "Aku beri kamu waktu seminggu, kalau kamu masih..." Wanita itu menghentikan ucapannya karena Jiang Xiaoyong segera membuka pintu dan mendorong wanita itu keluar sambil berkata, iya, aku tahu, sekarang kamu cepat pergi." Dengan terkejut, Cui Jing berkata dalam hati, "Apa ini? Kenapa Jiang Xiaoyong tiba-tiba tegas begini? Bukannya dia adalah anjing peliharaanku?"
Sementara itu, di dalam kamar Jiang Xiaoyong melihat kalender digital yang terletak di atas meja. Mengetahui waktu di mana sekarang dia telah terbangun, Jiang Xiaoyong bergumam, masih ada waktu sebulan. Aku harus bersiap menghadapi bencana akhir dunia." Kemudian tiba-tiba saja notifikasi sistem muncul. Sistem tugas Doomsday System aktif. Tugas sistem muncul, selesaikan segera. Mempersiapkan bencana. Syarat tugas punya sebidang tanah dan menyiapkan suplai untuk 1 tahun penuh. Hadiah tugas 10 poin dan poin bisa ditukar di toko sistem. Melihat notifikasi itu, Jiang Xiaoyong tertegun. Ia kemudian berkata, ternyata ada sistem. Hadiah tugas juga berupa poin. Dan poin ini untuk apa? Lalu Jiang Xiaoyong kembali melihat layar sistem, di mana ia membuka toko sistem. Di sana terdapat obat peningkat stamina, kotak suplai petani akhir dunia. Jiang Xiaoyong mengingat bahwa pada kehidupan sebelumnya, karena sibuk mengumpulkan uang untuk mahar Cui Jing, makan saja ia harus irit, yang membuatnya kurang gizi. Ia kemudian mengambil ponselnya lalu membuka aplikasi biru untuk memesan makanan. Ia bergumam bahwa sebentar lagi zombie akan ada di mana-mana, dan sekarang mumpung masih ada makanan, dan ia kemudian memutuskan untuk memesan makanan itu melalui aplikasi biru. Singkat cerita, pesanan makanan telah tiba. Itu adalah makanan mahal Michelin yang terkenal dan mahal. Jiang Xiaoyong makan dengan lahap. Karena makanan itu sangat enak, maka terjadi fluktuasi pada tubuhnya. Lalu kemudian ponselnya berdering. Di sana terlihat panggilan dari teman Cui Jing. Jiang Xiaoyong bergumam, bagaimana wanita ini pasti telah mengadu pada temannya sambil menangis. Ketika Jiang Xiaoyong mengangkat panggilan itu, terdengar seorang wanita berteriak memaki Jiang Xiaoyong dengan mengatakan bahwa Jiang Xiaoyong telah memperlakukan Cui Jing dengan tidak baik dan tidak membuktikan cintanya dengan memberikannya harta yang diminta oleh Cui Jing. Wanita itu juga menyuruh Jiang Xiaoyong agar datang sekarang meminta maaf dan membawa uang tunai 1 juta dan berlutut minta maaf. Mendengar itu, Jiang Xiaoyong berkata, "Kalian berdua itu siapa? Berani-beraninya mengetesku, pergi sana," ucapnya lalu menutup panggilan itu. Setelah itu, Jiang Xiaoyong memikirkan sebidang tanah yang tidak cuma luas namun harus dekat dengan sumber air dan hutan. Beberapa saat kemudian, MC kita mengunjungi kantor developer. Di sana, dia disambut oleh salah seorang wanita yang merupakan staf pemasaran. Wanita itu menanyakan apakah mau menyewa atau membeli rumah. Jiang Xiaoyong baru saja mengatakan bahwa bukan keduanya. Hari ini dirinya ingin, namun ucapannya terhenti ketika tiba-tiba seorang memanggil nama wanita itu. "Xiaoning, cepat bawa kardus ke belakang. Hari ini banyak sekali kertas toilet yang datang." Pria itu adalah manajer Zhu, selaku manajer penjualan perusahaan properti. Namun wanita yang bernama Xiaoning itu berkata, "Manajer Zhu, aku ada pelanggan untuk dilayani." Namun manajer itu dengan memaksa Xiaoning agar segera melakukan perintahnya. Manajer itu kemudian melirik ke arah Jiang Xiaoyong dengan menghina. Manajer itu berkata bahwa pria itu berpenampilan kumuh, bahkan membeli toilet pun ia tidak akan mampu. Apakah itu bisa disebut pelanggan? Mendengar ucapan manajer Su itu, Jiang Xiaoyong berkata, "Apa maksudmu melihat rendah orang?" Manajer itu berkata, "Aku memang meremehkanmu. Kalau kau bisa membeli toilet, aku akan live streaming memakan tai." Jiang Xiaoyong berkata, "Oke, kamu sendiri yang bilang. Aku akan memastikanmu melakukannya." Jiang Xiaoyong mengeluarkan kartu hitam dari sakunya dan berkata pada wanita itu, "Nona, hari ini aku tidak akan membeli atau menjual rumah. Hari ini aku datang untuk membeli tanah," ucapnya dengan lantang sambil menyodorkan kartu hitam. Yang sontak saja semua orang di sana terkejut. Mereka mengatakan bahwa itu adalah orang kaya yang sesungguhnya.
Bahkan orang-orang di sana baru melihat ada orang yang bisa membeli tanah. Wanita itu kemudian mempersilahkan Jiang Xiaoyong mengikutinya untuk memberi penjelasan dengan detail. Sementara itu, manajer berkata bahwa siapapun bisa bersikap sombong. Namun saat membayar, aku tidak percaya kamu bisa mengeluarkan uangnya. Setelah duduk, di mana wanita itu mulai menjelaskan detailnya, Jiang Xiaoyong berkata, kamu tidak perlu repot-repot. Aku akan mengatakan kebutuhanku dan kamu lihat apakah ada yang cocok. Jiang Xiaoyong kemudian menjelaskan kebutuhannya, bahwa tanah itu harus dekat dengan gunung dan sumber air mengalir, jalan dan transportasi mudah. Lebih baik ada pabrik atau bangunan besar di atasnya. Wanita itu berkata, biar kupikirkan. Namun manajer Su di sana berkata, tanah di distrik timur, bukankah sesuai dengan kebutuhannya? Wanita itu terkejut. Hah, bukankah tanah di industri teh itu? Itu tidak bisa. Bukankah di atas tanah itu ada pabrik mangkrak? Hingga sekarang belum terselesaikan. Itu tidak bisa dijual kepada pelanggan. Manajer Su berkata, jual apa? Orang miskin ini bicara macam-macam permintaan aneh. Sama sekali tidak mampu membeli tanah, hanya mencari masalah. Jiang Xiaoyong berkata, tanah di distrik timur benar-benar memenuhi semua kebutuhanku. Benar, hanya saja pabrik di atasnya mangkrak. Kepala proyeknya kabur, ucap wanita yang bernama Xiaoning itu. Namun beberapa saat kemudian, Jiang Xiaoyong telah melihat-lihat berkas tanah yang ingin dibelinya di distrik timur itu. Posisinya sangat bagus dan semua permintaan terpenuhi. Dipagari dengan kawat besi, pasti mudah untuk bertahan. Pabrik mangkrak juga pas, bisa menghebat biaya dan waktu. Setelah memeriksa semuanya, Jiang Xiaoyong memberikan berkas itu kepada Nona Xiaoning dan segera ingin menandatangani kontrak dan membeli tanah tersebut. Nona Xiaoning berkata, apakah Anda benar-benar ingin membeli tanah dan pabrik mangkrak ini? Tentu saja. Segera tanda tangan kontrak dan bayar. Sudah ada orang yang menunggu makan tai hangat, ucap Jiang Xiaoning menyindir manajer Su itu, yang seketika membuat manajer Su berwajah kesal. Setelah administrasi pembayaran tanah dibayarkan oleh Jiang Xiaoyong, yang membuat manajer Su terkejut melihat transaksi print out dari pembayaran yang dilakukan oleh Jiang Xiaoyong. Tidak mungkin. 300.000. Ini uang muka 300.000. Bagaimana mungkin orang menghabiskan uang untuk membeli tanah dengan pabrik mangkrak? Aku tidak percaya, ucap manajer Su dengan paniknya. Jiang Xiaoyong berjalan, kemudian menepuk pundak manajer itu sambil berkata, bukan urusanmu. Percaya atau tidak, aku sudah bayar. Sekarang giliranmu untuk tampil. Selama kamu menikmatinya, aku akan memberimu roket nanti. Orang-orang di sana kemudian memulai siaran langsung dan menyoroti manajer itu sambil berkata, hei gendut, aku sudah memulai siaran langsung untukmu, ayo cepat. Hei gendut, hari ini perutku kurang enak, tapi aku jamin ini segar. Orang-orang di sana memaksa manajer Su untuk live streaming sambil memakan tai. Scene berganti di mana telah muncul pemberitahuan sistem bahwa tugas persiapan bencana untuk memilih sebidang tanah telah sukses dan mendapatkan hadiah 10 poin. Dan tugas berikutnya adalah persiapan suplai untuk 1 tahun. Sambil berjalan, Jiang Xiaoyong bergumam, uang mahar telah dipergunakan untuk membeli tanah. Selanjutnya, aku harus mencari cara mengumpulkan uang untuk persediaan makanan. Sementara itu, seseorang gendut melihat MC kita dan bertanya-tanya, hei, bukankah itu Jiang Xiaoyong? Apa yang dia lakukan di sini? Namun si gendut itu segera teralihkan karena melihat beberapa orang sedang memaksa manajer Su untuk memakan kotoran. Pria gendut itu bernama Li Suxiong, yang kemudian menelpon Cui Jing.
memberitahukan bahwa baru saja Jiang Xiaoyong datang ke perusahaan properti untuk membeli tanah. Mendengar itu, Cui Jing terlihat marah. Ia berkata, apa dia membeli tanah? Dari mana dia mendapatkan uang? Li Suxiong kemudian memberitahukan pada Cui Jing, uang muka 300.000. Aku kira itu uang yang dia simpan untuk mahar. Apa bajingan berani-beraninya menggunakan uangku? Ucap si Cui Jing. Li Suxiong menenangkan Cui Jing agar tidak marah dan segera mencari Jiang Xiaoyong dan menanyakan apa yang terjadi. Tanya apa bajingan ini berani-beraninya menggunakan uangku? Hari ini aku akan melabraknya habis-habisan. Ucap Cui Jing penuh dengan emosi. Padahal itu merupakan uang MC kita. Karena MC kita sudah tahu akal bulus si Cui Jing ini. Oke, kita lanjut. Scene kemudian berganti di mana Jiang Xiaoyong telah berada di rumah. Ia duduk sambil berpikir untuk membeli persediaan dan membangun basis. Memerlukan banyak uang. Harus cari uang dari mana? Dalam kebingungan Jiang Xiaoyong, ia dikejutkan oleh seseorang yang menggedor pintu dengan sangat kerasnya. Setelah Jiang Xiaoyong membuka pintu, dan di sana Cui Jing dan seorang temannya. Jiang Xiaoyong dengan penuh keterkejutan ia berkata, astaga, ada apa? Kalian berdua kesini untuk apa? Cui Jing kemudian berteriak pada Jiang Xiaoyong dengan berkata, Jiang Xiaoyong, apa maksudmu? Berani-beraninya menggunakan uangku. Hah? Kamu bicara apa? Ucap Jiang Xiaoyong. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu menggunakan uang mahar untuk membeli tanah. Aku kasih tahu, uang mahar itu milikku. Kamu sudah membeli tanah, maka tanah itu milikku. Jiang Xiaoyong mengeluarkan segepok uang dan menunjukkannya pada Cui Jing, kemudian berkata, sepertinya otakmu itu sudah rusak. Aku kasih tahu, aku itu punya banyak uang, tapi aku tidak akan memberimu sepeser pun. Kamu pikir aku tidak tahu tentangmu dan Li Suxiong? Mendengar perkataan Jiang Xiaoyong, si Cui Jing berkata dalam hati, bagaimana ini? Bagaimana dia bisa tahu tentang aku dan Li Suxiong? Teman Cui Jing mencoba menengahi pertengkaran itu dengan berkata, hei kalian berdua, tenang dulu. Pasangan yang bertengkar itu karena salah paham. Salah paham apa? Tidak ada salah paham. Lagi pula aku dan dia bukan pasangan. Dia dan si Suxiong, si tua itu adalah yang sebenarnya bersama. Cepat pergi. Melihat mukamu saja aku sudah muak. Ucap Jiang Xiaoyong lalu segera menutup pintu. Cui Jing hanya bisa berkata dalam hati, bagaimana dia bisa tahu? Setiap kali kita bertemu di hotel sangat tersembunyi. Cui Jing dan temannya segera pulang. Namun di depan pintu lift, teman Cui Jing menanyakan, masalah sebesar ini kenapa kamu tidak bilang dulu padaku? Benarkah kamu bersama Li Suxiong si pria parubaya itu? Cui Jing menjawab bahwa mereka hanya bertemu di hotel beberapa kali. Temannya yang sedikit kebingungan berkata, sekarang ini jadi masalah besar. Kita pulang dulu dan pikirkan strategi baru. Cui Jing membenarkan bahwa untuk saat ini hanya itu solusinya. Namun di belakang Cui Jing, temannya itu ternyata memiliki pemikiran lain. Ia bergumam karena Cui Jing telah melakukan kesalahan dengan Jiang Xiaoyong, maka dia tidak akan sungkan lagi. Entah apa yang dimaksud, Mimin belum tahu. Namun dapat ditebak bahwa sepertinya teman si Cui Jing ini ingin merebut hati Jiang Xiaoyong. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, Jiang Xiaoyong telah berada di lokasi tanah yang telah dibelinya. Jiang Xiaoyong berkata kepada seseorang, ini adalah pabrik yang akan aku renovasi. Menurut perkiraanmu, berapa lama untuk menyelesaikannya? Seseorang menjawab, renovasi dinding, membangun pos penjaga, kawat listrik Texas, pintu baja anti ledakan yang diperkuat, kaca anti peluru yang diperkuat, dan lain-lain. Orang itu adalah kepala proyek Li yang kemudian bertanya pada Jiang Xiaoyong, saudara, bolehkah aku tahu? Dengan siapa kamu memiliki masalah?
Namun Jang Xiaoyong berkata, "Jangan banyak tanya, jika kamu tahu terlalu banyak, maka akan tidak baik untukmu. Katakan saja jika pekerjaan ini bisa selesai dalam sebulan, berapa biayanya?" Kepala proyek Li berkata bahwa ini tidak bisa selesai dalam sebulan. Mendengar itu, Jang Xiaoyong berkata dengan memberikan sedikit tekanan kepada kepala proyek Li bahwa jika dia tidak mau, maka banyak orang di konstruksi lain yang mau. Kepala proyek Li berkata, "Bos, kami juga manusia." "Wah, kamu ini kepala proyek tapi juga punya hati," ucap Jang Xiaoyong. "Tidak bos, maksudku adalah Anda harus tambah biaya," ucap kepala proyek Li sambil tersenyum. "Sebutkan saja," tanya Jang Xiaoyong kepada kepala proyek Li, yang kemudian kepala proyek Li menunjukkan dua jarinya sambil berkata, "Sebanyak ini, 20 juta, dan Anda harus membayar 5 juta sebagai uang muka untuk mulai bekerja." "Baik, uangnya akan aku transfer dalam seminggu. Kamu suruh pekerjanya mulai bekerja dahulu." Mendengar itu, kepala proyek Li tersentak karena butuh waktu seminggu baru uang muka dibayarkan. Namun Jang Xiaoyong menenangkan kepala proyek Li dengan berkata, "Tenang, kalau aku tidak bayar maka tanah ini untukmu." Dengan begitu, kepala proyek Li akhirnya menyetujuinya. Setelah pembicaraan itu, Jang Xiaoyong baru saja melangkah untuk pergi, namun seorang wanita memanggilnya, yang sepertinya wanita itu adalah teman dari Cui Jing. Wanita itu memanggilnya, "Kakak Jiang." Jang Xiaoyong menoleh dan melihat wanita itu, dan segera bertanya sedang apa di sini. Namun wanita itu mendekati Jang Xiaoyong dan memeluk lengannya. Oke para immortal, untuk part ini Mimin cukup sampai di sini dulu. Untuk kelanjutan alur ceritanya, Mimin akan usahakan upload secepatnya. Tetap dukung channel ini agar senantiasa memberikan suguhan hiburan alur cerita yang menarik. Adapun kekurangan dan kesalahan ucapan dalam video ini, Mimin mohon maaf. Mimin akan selalu berusaha agar lebih baik lagi dalam membawakan alur cerita. Sampai jumpa pada part mendatang. See you guys.